Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kartika Dwi Asuti dengan NPM 24013010-222. Jadi di sini untuk soal yang pertama tentang di sini ada neraca saldo Gratika Corp di tahun 2022 dan 2021. Di sini kasnya sebesar 58.500 di tahun 2022 dan 2021 itu sebesar 23.000. Terus piutangnya itu sebesar 12.250 dan tahun 2021 ada 10.000. Nah, di persediaannya itu ada 34.000 di tahun 2022 dan 38.000 di tahun 2021. Sini investasinya di non trading itu cuma ada di tahun 2021 sebesar 3.000. Ya, untuk gedung itu tahun 2001 aja sebesar 9.750. Untuk peralatan 40.000 dan 20.000. Sisanya sebesar 5.000 dan 5.250. Terus total asetnya itu sebesar 21.27750 dan di tahun 2021 itu 101.000. Nah, di sini tahun 2022-2021 untuk kewajiban dan ekuitasnya. Cadang kerugian piutang 1.000 sama 750. Terus ada akumulasi ini ya dua, peralatan sama gedung, ada utang usaha, utang dividen, special bayar jangka pendek, non-trade, special bayar jangka panjang, modal saham biasa, laba ditahan, dan total kewajiban dan ekuitas gitu. Jadi tujuannya di sini juga ada data tambahan di tahun 2022. Pertama itu peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Nah, yang kedua, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan melibatkan saham biasa. Yang ketiga, ada dividen kas yang dibayarkan sebesar 5.000. Keempat, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur, total akibat banjir, hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000, setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, di sini investasi ekuitasnya non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Terus perusahaan juga telah melakukan penjualan investasi serupa di masa lalu. Terus keenam itu ada kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Yang ketujuh, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, untuk instruksinya, gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Nah, yang pertama itu kan tujuannya untuk menyusun laporan arus kas itu, karena di sini kan ada kas yang berbeda ya. Di tahun 2022 dan 2021 ini ada kenaikan sebesar 35.500. Oke, terus, nah, setelah itu kita hitung untuk laba ditahannya. Di sini ada perbedaan. Ini C23. Perbedaan dari tahun sebesar sebesar 25.750. Nah, terus di sini kan juga dibilang kalau misal dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Jadi ini ada tambahannya ya di sini. Nah, jadi kan tadi 47.50 itu kan dari di tahun 2022. Nah, sebenarnya gini, C, C, kita mencari laba bersihnya. Jadi karena 47.50 ini dengan 15.000 ditambah tadi 5.000 tambah 5.000 15.000. Nah, selisihnya ini sebentar. Hmm, ini jangan pakai ini.
Dan di sini hmm, 47,50, 50. hmm, 15.000 ini di tahun 2022 tambah dengan laba bersih. Karena kita di sini nyari laba bersihnya. Laba bersih dikurangin, kurangin dengan tadi dividen yang dividen kasnya itu dibayar 5.000. Jadi itu mengurangin kas. Jadi hasilnya untuk laba bersih kan ini pindah ya. Jadi pindah ke sini laba bersih sama dengan kan 4750 ini jadi minus ya. Di sini di minus 15.000 tambah sama 5.000. Jadi gini, 47.50 ditambah 15 15.000 ditambah maaf, yang ditambah cuman ini terus ditambah sama 5.000 karena dibalik jadi harus berubah tandanya. Jadi untuk hasilnya untuk laba bersihnya 37.50. Nah, kita udah nemu untuk laba bersihnya 37.50. Di sini kita bikin kasnya eh, berarti cakep cash flow ini untuk periode yang berakhir 1 Desember 2022. Yang pertama di sini laba bersih. Oh, harus tes baru aktivitas operasi. Di sini tadi laba bersihnya udah ketemu sebesar tadi yang di sini di atas 37.50. Di sini aja. Di sini 37.50. Nah, nanti karena ada banyak data, jadi kita perlu untuk disesuaikan. Nah, di sini ada, pertama ada, bentar, bentar ini ya, transaksi bagian ini dulu, peralatan.
Jadi peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada ini. Nah, harga perolehannya itu jadi terus di sini aja. Jadi aku mau ini untuk nomor satu. Harga perolehannya tadi kan 11.000. Nah, untuk kan kita disusutkan 30%. Jadi menghitung akumulasi depresiasinya dulu ya. Di sini 30%, 30% langsung aja. 10% kali 11.000. Nah, hasilnya 3.300. Di sini, jadi nilai bukunya tadi kan dijelasin kalau misal dari harga perolehannya itu kan 11.000. Tinggal di sum aja. Jadi 11.000 tadi dikurangin sama 2013. Hasilnya ini namanya nilai buku. Karena tadi dikurangin ya 11.000. Setelah itu 7.700. Nah, terus ada info kalau semisal dijualnya itu sebesar 2.500. Nah, di sini nilai bukunya 7.700. Berarti kita nyari, berarti rugi dong ya, karena dijualnya tuh begitu. Oh, sebentar. W. Terus ini. Jadi ruginya sebesar, oh, oh ya, seriesnya bukan W13, tapi dikurangi sama 2.500 karena tadi dijualnya 2.500. Jadi ini untuk ruginya. Nah, gitu. Ini untuk nomor satu. Terus kita menghitung pernyataan yang kedua sebesar 5.000 dari utang sebentar. Ini lagi ya. Oh, kita masih menghitung asuransi gedungnya. Kita menghitung gedungnya. Nah, di sini kan gedung nggak ada di tahun ini kan. Ternyata kalau gedung itu dijual karena akibat banjir 33.000 ini. Nah, beli di awal di sini 2970. Oke, kita tulis di sini nilai buku gedung. Gedungnya itu kan 2970 tadi. Nilai buku gedungnya itu kan tadi 2970. Dikurangin sama ini, dikurangin sama 6.000. Hasilnya 2.370. Nah, hasil klaim dari setelah pajak itu kan ini 33.000 ya. 33.000. Nah, pajak yang dipotong itu 4.000. Jadi total klaim karena kan harus bayar pajak juga. Total klaimnya tinggal tadi berapa? 33.000. 3.000 ditambah sama 4.000. Nah, hasilnya 37.000. Nah, keuntungannya dengan sebelum pajak
tinggal aja, tinggal aja di 37.000 B19 kurangin dengan langsung pajaknya 13,25. Oke, terus setelah itu kita ada juga ini penjualan investasi ya. Penjualan investasi. Investasi. Nah, investasi di sini kan 3.000 ya untuk 2021. Berarti itu kan biaya perolehannya 3.000. Nah, harga jualnya dijual seharga 1.500. Berarti tinggal ditambah aja. Penjualan, harga jual, harga jual, tapi 3.000 di tahun 2021, terus ditambah sama harga jualnya 1.500. Ditambah. Totalnya 4.500 dengan keuntungannya 1.500 kan ya berarti. Terus ada juga selanjutnya ini. Oh ini untuk nomor 6 pelatan ya, tapi menggunakan kas dan surat utang jangka panjang. Oh, penulisannya kan dibelinya 16.000. Jadi ya udah ditulis aja kalau misal dibeli dengan kas jangka panjangnya itu 16.000. Nah, kita langsung selanjutnya sini. Kalau yang untuk bunga dan pembayaran bunga dan pajak ini kan 2.000, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilannya itu sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, berarti ini nanti tinggal dikurangi aja sama kas di bagian operasi gitu. Harus kas aktivitas operasi. Terus di sini oke, kita juga harus menghitung perubahan-perubahannya. Ini kasnya kan udah aku hitung segitu. Di sini untuk piutangnya kita selisihnya di sini ini harusnya pakai terus persediaannya itu selisihnya ini turun ya. Ini tetap 3.000 terus langsung ke investasi 3.000 sama juga berubah beda 1.000 ini nanti jelas ada selisihnya untuk peralatan. Ini kita selisihnya apakah naik ataupun turun. Plus min plus. Oke.
Wesel jangka pendek ini juga. Terus ada juga wesel bayar jangka pendek ini juga ada selisihnya 1.000. Ya, ini turun ya. Karena minus jadi turun. Terus jangka panjangnya ini juga ada selisih. Pada saham biasa juga ada perubahan. Selanjutnya, depresiasi peralatan. Ini selisihnya selisihnya 2.500. Ini ada 2.500 dan peralatan itu berarti untuk akumulasi depresiasi peralatannya ini kan 2.500. Terus ini juga di sini untuk depresi peralatannya itu kan ada ini juga. Ini jadi untuk dihitungnya untuk depresiasi peralatan. Jadi untuk rumusnya itu untuk akumulasi akhirnya di peralatan itu akumulasi awalnya kan 4.500, akumulasi akhirnya kan 2.500. Oh bentar, sini. Hmm, jadi gini 2.000 sama dengan 4.500 ditambah sama depresiasi minus 3.000, 3.300. Tadi akhirnya depresiasinya pindah. Depresiasinya pindah, jadi totalnya itu sebesar 800. Nah, untuk akumulasi gedungnya ini kan 6.000 aja. Nah, gedungnya itu hancur berarti ya tinggal 0. Terus untuk hak cipta ini ini belum dikurangin sebentar. Oh, semuanya dari hak cipta terus susun aja. Dan amortisasi ya kan ada hak cipta. Nah, di sini tadi apa aja ini 800 tambah sama amortasinya 250. Di sini totalnya
udah dapat angka-angkanya, jadi tinggal kita menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, untuk laba bersihnya tadi 37,50. Nah, depresiasi ini untuk penyesuaian transaksi ya. Ada depresiasi dan amortisasi. Tadi sebesar 1,50. 1,50. Hmm, 50. 1050. Di sini aja 1050. Setelah itu ada rugi, rugi dari pelepasan peralatan. Besar 5.200 ini ya ruginya. Ini untuk peralatan 5.200. Nah, keuntungan juga ada keuntungan penjualan investasi. Poin ini 1.500 minus ya. Terus keuntungan prime asuransi itu di bukan gitu, gitu. Belum ini keuntungan sebelum pajak ini 13.250. 13.250 kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usahanya di sini 2.250. 250. Terus ada penurunan besar usahanya di sini. Naiknya tuh 1.000. Ada juga pembayaran di sini, pembayaran bunga sama pajak penghasilan. Pembayaran dan pembayaran pajak penghasilan. Ini berarti kurangin
Totalnya di sini 5.000, ya dikurangin aja. Hmm, ada 50, 4.000, 1.000, oke. Tinggal kurangin aja di sini. Oke, selanjutnya ada seperti ini, nggak ada yang salah. Oh, ini harusnya nggak minus. Hmm, ini ada yang salah ini perhitungannya. Ini di sini total bersihnya tuh harusnya 11.000. Setelah itu ada arus kas dari aktivitas investasi. Pertama, karena investasi ada peralatan, pertama penjualan peralatan besar 2.000, penjualan peralatan ini ya 2.500. Terus penerimaan dan asuransi tadi di sini ada 33.000, ini 33.000, enggak 1, 2, 3. Setelah itu ada penjualan investasi. Investasi. Investasi ini ya harga jualnya 4.500. 4.500. Terus ada juga pembelian peralatan. Peralatan ini sebesar mari kurangi ini ya 5.000. 5.000 karena dia mau sifatnya mengurangi kas berarti ya minus, harus minus. Ini total dari sini.
Sepertinya ini ada salah. Tadi harusnya begini. Kita ulang, hitung ulang. Terus ini salah. Jadi untuk kas bersihnya dari aktivitas investasi itu harusnya 35.500. 35.000. Dari aktivitas pendanaan. Tadi di sini ada ini pembayaran dividen itu masuknya di pendanaan. Pembayaran dividen. Jadi minus ya 5.000. Sekarang mengurangi kas. Ada pembayaran utang dividen. Kan tadi ada disebutkan kalau misalnya ada pembayaran utang dividen besar 5.000 juga. Oke, setelah itu ada pembayaran hasil jangka pendek. Tadi pembayaran hasil jangka pendek sebesar 1.000. Oke, proses penerimaan pinjaman wesel jangka panjang. Ini ya, bedanya 11.000. Jadi dimasukin di sini. Oke, setelah itu ada pembayaran jangka pembayaran utang. Jangka panjang sebesar pembayaran utang jangka panjang ini ya 16.000, 16.500 karena membayar totalnya jadi untuk selanjutnya ada kenaikan ini tuh kenaikan kas bersihnya 17.000 ini di- ditambah sama ini dikurangi sama ini F56 F61 dikurangin F68. Ada kesalahan. Ini harusnya ditambah. Nah, 35.500. Terus untuk kas awal 1 Januari 2021, 2022 kita ngitungnya, mohon maaf. Terus ini ah, kas awal 1 Januari 2022. Nah, itu ada kas akhir dari 31 Desember 2022.
Nah, kas awalnya ini 23.000. Kas awalnya 23.000. Nah, kalau misal ditambah, ini kan berarti tinggal ditambah aja. Tinggal ditambah aja. 1. Nah, ini jadi untuk rumah sakitnya 58.500. Nah, ini untuk soal selanjutnya, nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini, Caki Group sedang dalam proses penyelesaian dan koreksi pembukuan pada akhir tahun 2022. Dalam meningkat datanya, informasi berikut telah dikompilasi. Saki tidak melakukan aktual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing 2 tahun lagi sebagai berikut. Desember 31 2021 dan Desember 31 2022 sebesar 5.500 yen. Ini langsung kita, oh ini soalnya saya baca dulu. Dalam meninjau persediaan per 31 Desember, Saki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Nah, ini sudah ditetapkan sebesar segini, oke. Pada tanggal 31 Desember 2022, Saki memutuskan untuk mengubah metode penyusunan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal ini 100 juta ketika dibeli 1 Januari 2020. Nah, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki residu. Bahan penyusutannya telah dicatat tahun 2022 dengan saldo menurun ganda ada sebesar 36 juta. Nah, Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12 juta 800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, nomor 4 ini pernyataan nomor 4. Sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Nah, pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Saki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode penyelesaian. Nah, informasi berikut ini percentage of completion-nya di sebelum 2022 segini, cost recovery kalau 2022 segini. Nah, instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Nah, untuk buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajaknya itu sebesar 40%, dan Caki belum mencatat beban pajak penghasilan pada pajak tertunda tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak-pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4 ini. Oke. Jawaban nomor 1. Satu. Nah, di sini kan masalahnya perusahaan itu tidak mengakui utang komisi penjualan di akhir 2021 ya, yang sebesar 6.500.000 dan akhir 2020 itu 5,5 juta. Nah, di sini untuk pencatatannya, berarti ini kan harus ada jurnalnya semuanya. Bentar. Hmm, Jadi ini langsung dimasukin aja, bisa langsung dimasukin aja ke jurnalnya. Jadi kan ini kan nggak yang diakuin ini ya. Jadi untuk perubahannya tinggal di jurnalnya tuh gini. Laba ditahan besar sini aja 6.500.000. Debit dan fungsi
Besar tadi di atas 5 juta, hmm, 5 juta 500.000. Dan untuk kreditnya dia masuknya di utang komisi. Jadi total dari laba di Tanjung Bank di, di kedua tahun tersebut itu. Totalnya 12 juta, 12 juta. Oke, terus nomor 2. Nah, ini nomor 2 itu kan persediaannya tuh understate di tahun di Desember 31 tahun 2022 sebesar 26 juta. Jadi kalau overstate, jadi pasti juga labanya bakal understate. Nah, tahun 2021 itu persediaannya understate sebesar 29 juta. Nah, pasti efek kumulatifnya itu labanya juga bakal understate sebesar 29 juta. Nah, 2022 ini ternyata overstate sebesar 16 juta 700. Nah, pasti HPP-nya juga HPP-nya understate dan labanya itu overstate. Nah, untuk akhirnya kan karena kita menghitung di tahun 2022 itu persediaannya itu kan terlalu tinggi sebesar 16 juta 700. Nah, laba pasti juga nanti laba ditahannya itu bakal terlalu tinggi karena akumulasi kesalahannya. Nah, untuk ininya jurnalnya tinggal di debit laba ditahan sama persediaan karena HPP ya. Tahan sama HPP atau cost of goods sold. Bisa kita ambil di tahun 2022 16 juta 700. Untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini kan ada perbedaan ya, mengubah metode yang dari awalnya itu metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Jadi kan awalnya itu, ini ya, awalnya tuh dengan metode menurun ganda itu 36 juta. Terus kalau misal 36 juta, hmm, jadi untuk selisihnya itu kan berarti sama ini akumulasinya terlalu besar ya. 16 jutaan. Jadi nilai bukunya tuh bakal kecil. Nah, untuk koreksinya, kita menghitungkan ini 40% ya. Jadi kredit pajaknya. Hitung dulu 40% kali sama 16 juta. Nah, sebesar di sini berarti 6.400.000 ya. Untuk perhitungannya pertama. Perhitungan yang pertama. Terus yang kedua itu kita menghitung kan. Berarti kan itu kan 100% ya. Jadi sisanya itu kan 60%. Jadi 60%-nya ini dicari. Jadi kita mencari 60% ini. 60% dikali dengan 16 juta. Persen kali juta. Ininya 96 juta. Nah, untuk jurnalnya, bentar. Ini untuk koreksi ya. Ini koreksi yang ini dulu. Nah, ini kita koreksi perlu juga kita koreksi di tahun 2022.
Di tahun 2022 ini koreksinya kan tadi ini 12 ini ya, udah dicatat itu sebesar di tahun 2022 itu dicatatnya sebesar 12.800.000. Jadi kita taruh di sini itu tetap karena kan metode garis lurus ya. Jadi garis lurusnya itu sebesar berarti 10 tahun, 10 tahun. Masa manfaat 10 tahun. Garis lurus 10 juta. Berarti dia kelebihan sebesar jadi untuk kelebihannya itu ada 2 juta. Ada kelebihannya itu sekitar 8 juta 800.000. Nah, untuk jurnalnya berarti ini ada dua ya jurnalnya. Pertama itu ada di akumulasi, akumulasi penyusutan, akumulasi penyusutan sebesar 16 juta, 16 juta. Terus pajak, pajak ditangguhkan karena kan ada pajaknya 40%. Oh, tadi ini 66.400.000. 6.400.000. Nah, itu pajak ditahannya tadi ini di yang ini 9.600.000 ya. 9.600.000. Kita ada jurnal keduanya itu untuk koreksi 2022 itu akumulasi penyusutan ter 2.800.000 sama beban penyusutan besar 2.800.000. Oke, sekarang ke nomor 4. Jadi nomor 4 ini sebelum tahun 2002 itu 150, di sini 105 ya. 2002, ini berarti selisihnya di sini 40 juta. Di sini 45 juta. Tetap kita tetap menghitung karena pajaknya 40%. Jadi kita tetap harus menghitung. Nah, untuk kita pajaknya kan 40%. Yang pertama kita menghitung yang ini dulu. Sebelum tahun 2022 berarti 40% kali 45 juta sebesar 18 juta. Terus kita menghitung juga yang pas di tahun 2. Oh, bentar, ini kita juga ngitung yang di tahun di dalam tahun 2022 itu kan tadi berapa? 40 juta ya, 40 juta, jadi 40% dikali 40 juta. Sini 10% kali 40 sen kali totalnya ada berapa ini? 16 juta. Nah, ini kita perlu kurangin ya. Jadi 45 juta kurangin dengan 18 juta.
Totalnya ada di 27 juta. Nah, di sini berarti 40 juta kurangin dengan 16 juta. Totalnya ada di, nah, ada di 24 juta. Jadi untuk jurnal sebelum 2022 itu aset besar 45 juta di debit ya. Setelah itu untuk kreditnya di pajak ditangguhkan. Kan tadi pajak tanggungan kita hitung untuk sebelum 2022 itu sekitar 18 juta. Nah, ini untuk laba ditahannya sebesar 45 juta tadi dikurangi 8 juta, 18 juta, yaitu 27 juta. Itu yang 2022 ininya, jurnalnya, beban pajak tangguhan yang udah langsung dikurangi itu 16 juta. Yang belum dikurangi itu 16 juta. Tinggal dikreditkan pajak ditangguhkan. Bentar. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak yang mungkin bisa jadi salah atau mungkin saya menjelaskan kurang detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.